marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dalam hari ini kita akan menyelenggarakan seminar dan lokakarya yang juga disertai expo dengan tema Wirausaha Merdeka, Masa Depan Wirausaha Hijau, Integrasi Artificial Intelligence dan Model Bisnis Berkelanjutan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi dengan pokok-pokok pikiran yang saat ini nanti akan didiskusikan, yang semuanya ditujukan untuk menghasilkan pengembangan bisnis hijau yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan. Topik ini sangat relevan dan penting terkait dengan perkembangan global yang menekankan pentingnya keberlanjutan dan bisa bersamaan terus melakukan inovasi dan juga dalam framework pengembangan artificial intelligence yang saat ini tidak bisa dilakukan. Kemudian disajikan juga expo yang menampilkan beberapa produk inovasi hijau yang dihasilkan di Surabaya. Kami sajikan juga dengan jumlah yang sangat terbatas karena memang keterbatasan ruangan, serta para keynote speakers yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pengetahuan dan sharing informasi berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi dan tantangannya dalam pengembangan kewirausahaan hijau di Indonesia. Teman-teman juga hadir, sekalian para dekan, para wakil dekan, dan juga para direktur di lingkungan Universitas Brawijaya. Yang pertama-tama tentu marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Taala atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita tentu dari Universitas Brawijaya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara, baik dari Universitas Brawijaya dan juga dari Universitas Lampung Mangkurat yang hari ini adalah joint panitia antara UB dan ULM. Bapak Ibu yang berbahagia, tema Semiloka hari ini sangat penting sekali untuk membangun kemandirian Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewirausahaan itu memegang peranan yang sangat penting dan signifikan untuk membangun perekonomian suatu bangsa. Sebagai contoh, negara-negara maju rata-rata 11-16% populasinya itu entrepreneurs. Di Indonesia itu kita baru sekitar 3% populasinya, sehingga masih sangat kurang. Ada beberapa hal yang menjadi bagian penting yang harus kita tingkatkan agar jumlah entrepreneur, khususnya adalah dari mahasiswa ini, akan terus tumbuh. Apa itu? Yang pertama adalah ya jiwa entrepreneur itu sendiri, spiritnya. Yang kita harus tumbuhkan kepada mahasiswa, bagaimana mahasiswa bisa mengambil peluang, memahami problematika masyarakat sekarang dan akan datang. Itu kita bisa lalui dengan Semiloka, memahami problem masyarakat. Yang kedua adalah ekosistem. Sebanyak apapun populasi memiliki jiwa entrepreneur, tapi kalau ekosistemnya tidak memenuhi, maka tetap akan sulit tumbuh. Ekosistem untuk berusaha, izin usaha, kredit usaha, dan juga membangun jejaring usaha termasuk membuka market. Banyak sekali saya kira model-model bisnis yang kemudian tumbang karena ekosistem di Indonesia yang belum disiapkan. Sehingga ekosistem dan kebijakan menjadi bagian penting. Yang ketiga adalah bagaimana membangun bisnis ke depan. Bisnisnya akan terus tumbuh ketika bisnis ini matching dengan
kebutuhan lingkungan hidup atau yang disebut dengan green economy. Itu negara-negara maju sekarang sudah switching teknologi-teknologi, semua harus ramah lingkungan. Di Jerman sebagai contoh, dia sekarang udah banyak ngasih insentif bebas pajak macam-macam pada teknologi-teknologi baru, pada usaha-usaha yang ramah lingkungan. Kalau startup kita, anak-anak kita, sudah masuk ke sana, maka akan survive. Tapi kalau itu kita tinggalkan, dipastikan tidak akan survive. Yang selanjutnya nggak kalah penting adalah bagaimana akselerasi dari wirausaha itu dengan menggunakan sentuhan AI, artificial intelligence, karena sudah ada di mana-mana. Sekarang kalau kita di perguruan tinggi sudah nggak mungkin lepas dari AI. Dan alhamdulillah kemarin dari kementerian sudah meluncurkan panduan ya pendidikan dengan menggunakan AI. Pun demikian dengan wirausaha. Sehingga kita berharap bahwa bagaimana kurikulum wirausaha juga itu harus embedded dengan AI. Karena dengan AI akan mampu melakukan akselerasi, memilih peluang, analisis pasar, analisis ekonomi, analisis bisnis, dan bahkan menyederhanakan dari proses. Proses-proses hijau, smart farming misalnya, akan sangat mudah ketika ditambahkan dengan menggunakan artificial intelligence. Sehingga Semiloka pada hari ini saya kira sangat matching sekali temanya. Ada kewirausahaan hijau, integrasi AI dan model bisnis berkelanjutan. Dan ini yang akan menjadi masa depan industri-industri atau usaha-usaha besar dunia. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon nanti Pak Ketua MRPTNI, Prof. Edward Wolo untuk bisa memberikan sambutan dan buka acara dengan resmi. Kita juga produk ini jadi souvenir Pak di acara kali ini. Oh gitu, siap. Makanan utama jadi produk. Satu aja. Ada dua. Sedang ini acara akan segera kita mulai. Kami mohon kepada perhatian kepada para tamu undangan yang Yang saya hormati Pak Sekretaris MRPTNI, Prof. Ilham, rekan-rekan dari media. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ada Semiloka, salah satu kegiatan dari MRPTNI. Dan kebetulan UB hanya ditunjuk sebagai host bersama dengan Universitas Lampung Mangkurat. Dan kegiatan Semiloka ini menjadi bagian penting untuk merumuskan kebijakan-kebijakan terkait tentang entrepreneur, khususnya adalah entrepreneur di kemahasiswaan. Dan kita tahu bahwa entrepreneur ini menjadi bagian penting untuk kemajuan ekonomi bangsa. Negara-negara maju biasanya populasinya itu 11-16% itu sebagai wirausahawan. Di Indonesia baru sekitar 3%. Nah, sehingga kita perlu menumbuhkan itu, dan media yang paling bagus adalah di perguruan tinggi, dan SDM yang paling bagus untuk jadi pengusaha itu adalah di mahasiswa. Sehingga harapannya kita bisa berkumpul di sini untuk merumuskan itu. Kira-kira itu intinya, dan kita sebagai perguruan tinggi di Indonesia juga mensupport kegiatan dari forum atau majelis rektor perguruan tinggi negeri Indonesia.
Universitas Brawijaya kita masih sama mungkin ya, nggak jauh beda dengan level nasional. Untuk persentage mahasiswa kita yang jadi pengusaha atau entrepreneur. Nah, kita ada beberapa program yang kita gunakan untuk menstimulasi agar jumlahnya semakin banyak. Apa itu? Yang pertama, melalui Pak WR 3 bidang kemahasiswaan, setiap tahun kita mengadakan program wirausaha merdeka, wirausaha mahasiswa merdeka. Kemudian juga kita WR bagi kemasan juga kerjasama dengan industri-industri dan dunia usaha juga untuk mendampingi ya mahasiswa kita yang siap untuk melakukan wirausaha, terutama adalah coaching finance-nya, kemudian kredit usahanya, dan kemudian melalui Pak WR 5 bidang riset dan inovasi ya itu ada insentif atau program-program khusus bagi mahasiswa kita yang ingin membangun startup, sehingga kita juga ada pendanaan khusus. Nah, ini harapannya untuk menstimulasi agar anak-anak kita, mahasiswa kita semakin banyak yang jadi entrepreneur. Sebenarnya yang lebih penting lagi itu adalah campaign ke masyarakat bahwa anaknya lulus kuliah menjadi wirausahawan itu adalah bagian yang bagus, positif. Nah, di masyarakat kita ada kecenderungan juga bahwa anaknya itu sukses habis kuliah kalau dia bisa bekerja. Nah, bekerja di sektor formal, di industri, di yang kantor-kantoran lah gitu. Ini image yang kemudian juga harus kita ubah. Ya, ini harus campaign ke situ juga, sehingga orang tua juga enggak membebani anaknya. Kadang-kadang anak ini mau wirausaha, tapi orang tuanya menghambat karena dianggap bahwa wirausahawan itu bukan pekerjaan yang mulia atau pekerjaan yang dianggap sukses oleh keluarga. Pers yang saya hormati. Perkenalkan diri, saya Andi Ilham Mahmud sebagai Sekretaris Eksekutif Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor atas kesediaannya melaksanakan salah satu program dari Majelis Rektor tentang semiloka mengenai kewirausahaan. Seperti apa yang dijelaskan Pak Rektor, kenapa tema ini kita angkat di dalam semiloka ini? Karena dalam upaya kita selaku perguruan tinggi untuk meningkatkan jumlah wirausahawan, karena jumlah wirausahaan ini adalah merupakan simbol kemajuan suatu negara. Nah, tetapi dari sisi lain, lahirnya banyak wirausaha juga itu dalam tanda petik bisa berbahaya terhadap pengeksploitasian sumber daya di suatu negara. Nah, akhir-akhir ini muncul isu bahwa negara yang memiliki banyak entrepreneur itu juga cenderung untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berlebih-lebihan, mengeksploitasi masalah kerusakan lingkungan, sehingga semiloka pada yang kita laksanakan hari ini temanya benar-benar sangat up to date, yaitu bagaimana kita menciptakan banyak wirausaha tetapi memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Jadi jangan terlalu banyak investor, terlalu banyak startup, tetapi yang dilakukan adalah melakukan kerusakan pada lingkungan. Nah, jadi ini adalah merupakan isu baru, terutama di isu global mengenai ESG, Environment, Social, and Governance. Dan sudah seluruh kampus di dunia membicarakan ini. Dan tentu kita di Indonesia tidak akan ketinggalan. Maka pada hari ini dikumpul teman-teman para pengelola kewirausahaan dari seluruh Indonesia untuk membicarakan bagaimana sebaiknya kita menumbuhkan entrepreneur, menumbuhkan banyak kewirausahaan, tetapi tetap kita menjaga kelestarian lingkungan, dan nanti perguruan tinggi yang akan merumuskan apa indikator-indikator digunakan untuk mengukur kerusakan lingkungan, misalnya emisi karbon, mengenai kerusakan dampak lingkungan, kemiskinan dan sebagainya. Itu kita akan menjadi proyek-proyek penelitian dari perguruan tinggi.
Jadi saya kira itu tujuan Semiloka pada hari ini, dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rektor, mewakili Majelis Rektor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya dan Universitas Lampung Mangkurat yang telah berkolaborasi mendesain acara yang mudah-mudahan sebentar kita akan mendapatkan hasil yang seperti kita harapkan. Terima kasih. Jadi Majelis Rektor sudah memberikan banyak masukan kepada kementerian sejak tahun 2017. Kita sudah memberikan masukan kepada kementerian agar yang pertama, kurikulum kewirausahaan ini diajarkan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi pembelajaran kewirausahaan ini dimasukkan di dalam kurikulum dan menjadi mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi di Indonesia apapun jurusannya. Dan itu sudah terlaksana sampai pada hari ini ya, sejak 2017 sampai dengan 2024 ini. Dan kalau kita melihat apa hasilnya, kalau kita melihat angka kewirausahaan di Indonesia tahun 2017 itu masih di bawah 2%, 1,78% waktu itu. Dan 2024 ini angkanya sudah lebih tinggi, yaitu 3,sekian%. Ini merupakan tanda-tanda baik bahwa perguruan tinggi telah mengambil peran aktif. Yang kedua, bukan cuma pembelajaran, perguruan tinggi pun diberi proyek kepada mahasiswa untuk melakukan latihan, ya pelatihan untuk kewirausahaan, dan itu dilaksanakan melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan untuk menyelenggarakan proyek-proyek kemanusiaan, memberikan modal, memberikan pembimbingan, dan memberikan praktek bagaimana menjadi wirausaha yang baik. Jadi mudah-mudahan ini tetap bisa berkelanjutan, tetapi yang kita harus lebih hati-hati sekarang adalah jangan sampai wirausaha itu bertindak merusak lingkungan dan menambah emisi karbon di dunia ini. Saya kira itu perspektif dari Majelis Rektor.